어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going going. Masuk ke persamaan diferensial biasa. Di materi persamaan diferensial biasa di sini terdapat yang namanya metode Euler, metode Hein, dan metode Runge-Kutta. Masuk ke pendahuluan dari persamaan diferensial biasa. Misalkan terdapat persamaan diferensial Y aksen ditambah Y sama dengan K, maka kita tahu paling sedikit ada dua pengubah di dalam persamaan tersebut. Kita dapat memisahkan pengubah Y dan X dengan tujuan mencari tahu nilai Y dengan hanya bergantung pada nilai X saja secara langsung. Misalkan kita memisahkan Y, maka kita katakan kita ingin mencari solusi Y yang memenuhi persamaan di atas, lalu kita dapat solusi umumnya yaitu Y sama dengan AE pangkat BX ditambah C, di mana A dan B-nya itu adalah tetapan. Dilihat dari contoh di atas, pengubah Y hanya ada di kiri, di kanan tidak ada, dan di kanan tidak ada. Cara mencari solusi analitik ini kita namakan metode analitik. Semakin banyak pengubah yang terlibat, contohnya persamaan diferensial sebagian atau persamaan diferensial Nirlanjar, semakin sulit mencari solusi analitiknya karena belum ditemukan caranya atau solusi untuk mencari ide dalam mendapatkan solusi analitik. Saat menggunakan metode numerik, pasti ada dua komponen yang akan dihitung. Yang pertama adalah nilai hampiran pengubah itu sendiri, misal nilai hampiran pengubahnya Y pada saat X bernilai 1. Dan yang kedua itu adalah jangkauan kesalahan perhitungan. Misalnya nilai hampirannya Y apabila dihitung dengan nilai X sekian dan parameter sekian, maka jangkauan kesalahannya adalah nilai eksak Y berada di rentan nilai hampiran Y ditambah 0,5 atau dikurangi 0,5 sekedar 0,5. Perbedaan mendasar antara perhitungan analitik dan numerik yaitu karena adanya nilai error dan adanya metode numerik adalah karena perhitungan analitik tidak bisa dilakukan oleh komputer secara langsung. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan dari fungsi yang tak diketahui. Klasifikasi persamaan diferensial mempunyai dua jenis. Yang pertama, diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa atau memiliki satu pengubah bebas. Kedua, persamaan diferensial parsial atau memiliki dua atau lebih pengubah bebas. Adapun bentuk umum dari persamaan diferensial itu Y aksen sama dengan dy per dx, maka f dy per dx sama dengan f x, y. Persamaan diferensial biasa merupakan persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu pengubah bebas. Pengubah bebas ini biasanya disimbolkan dengan x.
suatu persamaan diferensial biasa orde n yang dapat ditulis dengan bentuk f x y aksen y double aksen sampai dengan y pangkat n sama dengan 0. Pangkat dari turunan tertinggi itu disebut dengan derajat dari sebuah persamaan diferensial, sedangkan orde pada persamaan diferensial dinyatakan sebagai turunan tertinggi pada persamaan diferensial. Misal, contohnya itu Misal pada contoh persamaan diferensial biasa, yang pertama itu dy per dx sama dengan x ditambah y. Ini merupakan PD orde 1 derajat 1. Kemudian y pangkat y aksen sama dengan x pangkat n ditambah y pangkat 2. Ini merupakan PD orde 1 derajat 1. Kemudian 2 dy per dx ditambah x kuadrat y dikurang y sama dengan 0, ini merupakan PD orde 1 derajat 1. Kemudian yang keempat, contoh keempat, y double aksen ditambah y aksen cos x dikurang 3y sama dengan sin 2x 2y aksen dikurangi dengan 23y aksen sama dengan 1 dikurangi y, itu merupakan PD orde 2 derajat 1. Kemudian contoh kelima itu y double aksen pangkat 4 ditambah y aksen sama dengan x, itu merupakan PD orde 2 derajat 4. Maka peubah bebasnya itu adalah x, sedangkan peubah terikatnya itu adalah y, dan yang merupakan fungsi dari x atau dapat ditulis sebagai y sama dengan 3x. Mengenai turunan tertinggi persamaan diferensial biasa mengelompokkan tiga orde. Yang pertama itu PDB orde 1, yaitu PDB yang turunan tertingginya adalah turunan pertama. Kemudian yang kedua PDB orde 2, yaitu PDB yang turunan tertingginya adalah turunan kedua. Kemudian yang ketiga PDB orde 3, yaitu PDB yang turunan tertingginya adalah turunan ketiga. Sampai seterusnya untuk PDB dengan orde yang lebih tinggi, PDB orde 2 ke atas dinamakan PDB orde lanjut. Di dalam persamaan diferensial ada yang namanya PDB homogen dan PDB non-homogen. PDB non-homogen itu ruas kirinya disebut dengan variabel terikat dan ruas kanannya itu 0. Untuk PDB non-linear, ruas kirinya disebut variabel terikat, ruas kanannya itu konstanta atau variabel bebas. Contoh yang pertama itu 3 dy per dt dikurangi 5y sama dengan 0, itu disebut homogen. Kemudian contoh yang kedua, dy per dt dikurangi dengan 5y ditambah 25 sama dengan 0, maka dy per dt dikurang 5y itu sama dengan min 25. Kemudian contoh ketiga itu d pangkat 2y per dt ditambah 3y ditambah 5t sama dengan 0, maka d kuadrat y per dt ditambah 3t itu hasilnya min 5t. PDB linear merupakan suatu PDB yang variabel terikat dan turunannya bersifat linear atau pangkat 1. PDB non-linear adalah suatu PDB yang variabel terikat dan turunannya bersifat non-linear atau tidak pangkat 1.
Adapun contohnya yang pertama, Y aksen ditambah 2X sama dengan 0, itu disebut linear. Kemudian contoh kedua, Y double aksen dikurang 5Y aksen ditambah 2 cos X sama dengan 0, itu disebut linear. Kemudian contoh ketiga, X kuadrat Y aksen ditambah Y double aksen pangkat 2 sin X sama dengan X, itu disebut non-linear. Kemudian yang keempat, Y aksen ditambah X kuadrat Y kuadrat sama dengan 0, itu disebut non-linear. Kemudian contoh yang terakhir, dy per dx pangkat 2 ditambah 5y sama dengan 5, itu disebut non-linear. Jadi penyelesaian PDB secara numerik berarti menghitung nilai fungsi di XR ditambah 1 sama dengan XR ditambah H, di mana hanya itu ukuran langkah atau step setiap lelaran. Pada metode analitik, nilai awal berfungsi untuk memperoleh solusi yang unik, sedangkan pada metode numerik nilai awal pada persamaan pertama berfungsi untuk memulai lelaran. Terdapat beberapa metode numerik yang sering digunakan dalam menghitung solusi PDB. Yang pertama itu metode Euler, kedua metode Heun, ketiga metode Runge-Kutta. Masuk ke metode Euler. Metode Euler ini merupakan prosedur numerik orde pertama untuk menyelesaikan PDB dengan nilai awal tertentu, yang mana metode eksplisit paling dasar untuk integrasi numerik PDB dan merupakan metode Runge-Kutta yang paling sederhana. Metode Euler dikenal sebagai metode hampiran paling sederhana untuk menyelesaikan masalah nilai awal, namun metode ini memiliki nilai error yang cukup besar dibanding dengan metode-metode yang lain. Metode ini disebut juga dengan metode orde pertama karena persamaannya hanya mengambil sampai suku orde pertama. Diberikan PDB orde dalam penurunan rumus metode Euler, diberikan PDB orde 1 yang mana Y aksen dikurang dy per dx sama dengan fx, y dengan nilai awal y x0 sama dengan y0, lalu kita misalkan yr sama dengan y xr adalah hampiran nilai y di xr yang dihitung dengan menggunakan metode Euler. Maka XR sama dengan X0 ditambah RH, di mana R sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan N. Metode Euler diturunkan dengan cara mengurai Y XR ditambah 1 di sekitar XR dan ke dalam deret Taylor, yang mana Y XR ditambah 1 sama dengan Y XR ditambah YR ditambah 1 dikurang XR per 1 faktorial Y aksen XR ditambah dengan seterusnya sampai dengan untuk persamaan kedua. Bila persamaan kedua dipotong sampai suku orde ketiga, maka diperoleh Y XR ditambah 1 sama dengan Y XR ditambah 1 dikurang XR per 1 faktorial X aksen XR ditambah XR ditambah 1 dikurang XR pangkat 2 per 2 faktorial Y double aksen T, di mana T lebih kecil XR dan T lebih kecil XR ditambah 1 ini menjadikan sebagai persamaan ketiga.
Berdasarkan persamaan pertama, Y aksen XR itu sama dengan Fxr, YR, dan XR ditambah 1 dikurang XR itu sama dengan 1. Maka untuk persamaan ketiga itu dapat dituliskan YXR ditambah 1 hampir sama dengan YXR ditambah HFXR, YR ditambah H kuadrat per 2 Y double aksen T untuk persamaan keempat. Dua suku pertama persamaan 4 itu yaitu YXR ditambah 1 sama dengan YXR ditambah HFXR, YR, di mana R-nya itu sama dengan 0, 1, 2, seterusnya sampai dengan N untuk sebagai persamaan kelima. Maka dapat dikatakan metode Euler menyatakan bahwa metode Euler ini disebut juga metode orde pertama karena pada persamaan keempat kita hanya mengambil suku orde pertama saja untuk menyederhanakan persamaan kelima, yang mana dapat ditulis YR ditambah 1 sama dengan YR ditambah HFSR, YR. Selain dengan bantuan deret Taylor, metode Euler juga diturunkan dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, misalkan menggunakan aturan segi 4 untuk mengintegrasikan Fx, Y pada persamaan diferensial. Y aksen sama dengan Fx, Y, di mana Y x0-nya itu sama dengan x0. Integrasikan kedua ruas dalam selang XR ditambah 1, maka integral XR sampai dengan XR ditambah 1 Y aksen X dx sama dengan integral XR sampai dengan XR ditambah 1 Fx, Y x dx. Lalu kita gunakan aturan segi 4 untuk mengintegrasikan ruas kanan, maka YXR ditambah 1 dikurangi dengan YXR itu sama dengan HFXR, YXR, atau YXR ditambah 1 sama dengan YXR ditambah HSP ditambah HFXR, YR yang merupakan metode Euler. Secara penafsiran bahwa Fx, Y dalam persamaan diferensial menyatakan gradien garis singgung kurva di titik x, y. Kita mulai tarik garis singgung y1 dihitung dari persamaan kelima. Selanjutnya dari titik x1, y1 ditarik lagi garis dengan gradien fx, y1 dengan gradien fx1, y1 dan berhenti di titik x2, y2. Dengan y2 dihitung dari persamaan kelima. Proses ini kita ulang beberapa kali, misalnya sampai dengan leleran ke-N, sehingga hasilnya adalah garis patah-patah seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Gambar ini. Di sini ada x0, x1, x2, x3, seterusnya sampai dengan xn dikurang 1, xn. Lalu ini disebut dengan gradien fxn kurang 1, yn1. Yn dikurang 1.
Secara penafsiran bahwa fx, y dalam persamaan diferensial menyatakan gradien garis singgung kurva di titik x, y. Kita tarik garis singgung dari titik x0, y0 dengan gradien fx0, y0 lalu berhenti di titik y1, y1 dengan y-nya dihitung dari persamaan kelima. Selanjutnya dari titik x1, y1 ditarik lagi garis dengan gradien fx1, y1 dan berhenti di titik x2, y2 dengan y2 dihitung dari persamaan kelima. Proses ini kita ulang beberapa kali, misalnya sampai dengan lerang ke n, sehingga hasilnya adalah garis patah-patah. Berdasarkan tafsiran geometri pada gambar pertama, kita turunkan metode Euler ditinjau dari gambar kedua. Gradien atau M-nya itu garis singgung. Gradien dari garis singgung di XR adalah yang tidak lain adalah persamaan metode Euler, yang mana M sama dengan Y aksen XR sama dengan FXR, YR. Maka sama dengan delta Y per delta X sama dengan BC per AB. Maka YR ditambah 1 dikurang YR per H. Sehingga YR ditambah 1 sama dengan YR ditambah HF XR, YR. Maka EF hampir sama dengan 1/2 H pangkat 2 Y double aksen T, maka sama dengan 0 H pangkat 2. Ini menjadi persamaan ke-6. E total sama dengan sigma R sama dengan 1 sampai N dikalikan dengan 1/2 H2 dikalikan dengan 1/2 H pangkat 2 YT sama dengan N H pangkat 2/2 YT. Maka B dikurang A per 2H dikali H pangkat 2 YT, hasilnya sama dengan B dikurang A per 2 YTH. Ini YTH. Maka galat longgokan total ini sebenarnya adalah E total sama dengan YB sejati dikurangi dengan YXN Euler. Adapun algoritma dari metode Euler itu menghitung hampiran penyelesaian masalah nilai awal Y aksen sama dengan FT, Y dengan YT0 sama dengan Y0 pada interval X0, B. Kita menginput nilai TB, T0, B, Y0, dan fungsi F. Kemudian output yang akan dihasilkan itu TK, YK, di mana YK-nya itu 1, 2, 3 sampai dengan N. Adapun langkah-langkahnya kita hitung hanya di mana H sama dengan B dikurang T0 dibagi dengan N, di mana K itu sama dengan 1, 2 seterusnya sampai dengan N. Kemudian kita hitung TK sama dengan TK kemudian kita hitung TK sama dengan TK dikurang 1 ditambah H. Lalu YK-nya sama dengan YK dikurang 1 ditambah H dikali F TK dikurang 1, YK dikurang 1. Masuk ke contoh soal PDB. DY per DX sama dengan X ditambah Y
dan Y0 sama dengan 0. Di sini kita menggunakan metode Euler dalam menghitung Y0,1 dengan ukuran langkah hanya itu 0,02. Diketahui solusi sejati PDB-nya itu YX sama dengan E pangkat X dikurang X dikurang 1. Maka penyelesaiannya, diketahui bahwa A sama dengan X0 itu sama dengan 0, B-nya sama dengan 0,2, dan H-nya itu 0,02. Maka hal ini Fx, Y sama dengan X ditambah Y, dan penerapan metode Euler pada PDB ini menjadi YR ditambah 1 sama dengan YR ditambah 0,02 dikali XR ditambah YR. Langkah-langkahnya itu diketahui bahwa X0-nya itu sama dengan 0, X0-nya itu sama dengan 0, Y0-nya itu sama dengan 0. Pada iterasi pertama, X1-nya sama dengan 0,02. Maka Y1 sama dengan Y0 ditambah H dikalikan dengan X0 ditambah Y0 sama dengan 0. Hasil akhirnya itu sama dengan 0. Kemudian untuk iterasi kedua, X2 sama dengan 0,04, maka Y2 sama dengan Y1 ditambah H, X1 ditambah Y1 itu nanti hasil akhirnya 0,0004. Seterusnya sampai dengan iterasi ke-10, yang mana Y10 sama dengan Y9 ditambah H dikalikan dengan X9 ditambah Y9 itu nanti hasilnya 0,0189 sekian. Lalu kita bandingkan dengan nilai solusi sejatinya, yang mana Y0,2 sama dengan E pangkat 0,2 dikurangi dengan 0,2 dikurang 1. Nanti hasilnya 0,0214 sekian. Sehingga galat yang diperoleh itu 0,021 sekian dikurangi dengan 0,0189 sekian, itu hasilnya 0,00240 sekian. Selanjutnya masuk ke metode Heun atau perbaikan metode Euler. Metode Euler mempunyai ketelitian yang rendah karena galatnya besar sebanding dengan H. Buruknya galat ini dapat dikurangi dengan menggunakan metode Heun yang merupakan perbaikan metode Euler. Pada metode Heun, solusi dari metode Euler dijadikan sebagai solusi perkiraan awal, lalu selanjutnya solusi perkiraan awal diperbaiki dengan menggunakan metode Heun. Adapun penurunan rumus dari metode Heun, yang mana Y aksen X sama dengan Fx, Y X, di mana ini disebut sebagai PDB orde 1. Lalu kita melakukan integrasi kedua ruas persamaan dari SR sampai dengan SR ditambah 1, yaitu dengan cara integral XR sampai dengan XR ditambah 1 Fx, YX dx itu sama dengan integral XR sampai dengan XR ditambah 1 Y aksen X dx. Maka hasil akhirnya nanti YR ditambah 1 dikurang YR. Kemudian kita nyatakan YR ditambah 1 di ruas kiri dan suku-suku lainnya di ruas kanan, seperti bentuk seperti ini. Lalu suku yang mengandung integral di ruas kanan. Suku yang mengandung integral ini
bawa ke ruas kanan menjadi bentuk seperti ini. Lalu dapat diselesaikan dengan menggunakan kaidah trapesium, yang mana bentuknya itu integral XR sampai dengan XR ditambah 1 fx, yx dx itu sama dengan H per 2 fx r, yr ditambah fxr ditambah 1, yr ditambah 1. Sehingga akan menghasilkan yr ditambah 1 sama dengan yr ditambah H per 2 fxr, yr ditambah fxr ditambah 1, yr ditambah 1. Yang merupakan metode Heun atau metode Euler-Quanzi yang diperbaiki dalam persamaan suku ruas kanan mengandung yr ditambah 1, yang mana solusi perkiraan awal yang dihitung dengan metode Euler. Dan dapat dituliskan di mana prediktornya itu yr ditambah 1 sama dengan yr ditambah hf xr, yr. Korektornya itu yr ditambah 1 sama dengan yr ditambah h per 2 fxr, yr ditambah fxr ditambah 1, yr ditambah 1. Atau yr ditambah 1 sama dengan yr ditambah h per 2 fxr, yr ditambah fxr ditambah 1, y ditambah dengan hf SR, yr. Pada selang XR sampai XR ditambah 1/2H, kita menghampiri solusi Y dengan garis singgung melalui titik XR, yr, yang mana gradiennya itu fxr, yr. Kemudian kita teruskan garis singgung dengan gradien fxr ditambah 1, yr ditambah 1 sampai X mencapai XR ditambah 1. Adapun ilustrasi gambarnya ini sebagai berikut untuk tafsiran geometri metode Heun. Untuk galat metode Heun pada H per 2 fxr, yr ditambah fxr ditambah 1, yr pangkat 0 ditambah 1 bersesuaian trapesium pada integrasi numerik, yang mana dapat dibuktikan bahwa galat per langkah metode Heun sama dengan galat kaidah trapesium, yaitu EP sama dengan H pangkat 3 per 12 Y double aksen X, maka sama dengan 0 H pangkat 3, di mana T-nya lebih kecil dari XR dan T-nya lebih kecil dari SR ditambah 1. Dengan bukti bahwa misalkan Y R ditambah 1 adalah nilai yang sejati di XR ditambah 1 dan YR ditambah 1 adalah hampiran nilai Y di XR ditambah 1. Lalu kita uraikan YR ditambah 1 di sekitar XR, yang mana YR ditambah 1 sama dengan YXR ditambah XR ditambah 1 dikurang XR per 1 faktorial Y aksen XR ditambah YR ditambah 1 dikurang dengan XR pangkat 2 per 2 faktorial Y double aksen XR ditambah XR ditambah 1 dikurang XR pangkat 3 per 3 faktorial Y double aksen Y triple aksen XR seterusnya, maka didapat nanti YR ditambah HYR aksen ditambah H pangkat 2 per 2 YR double aksen dan
ditambah H pangkat 3 per 6 YR triple aksen ditambah seterusnya, maka nanti dinyatakan YR aksen sama dengan FXR, YR atau sama dengan FR. Maka sama dengan YR ditambah HYR aksen ditambah H2 per 2 YR double aksen ditambah H3 per 6 YR triple aksen ditambah seterusnya. Lalu kita uraikan Fx ditambah 1, YR pangkat 0 ditambah 1 menggunakan deret Taylor, yang mana Fxr ditambah 1, YR pangkat 0 ditambah 1 sama dengan Fxr ditambah 1, YR ditambah 1. Sehingga maka Fxr, YR ditambah XR ditambah 1 kurang XR per 1 faktorial F aksen XR, YR ditambah seterusnya maka FR ditambah HR aksen ditambah H kuadrat per 2 PR double aksen seterusnya, maka YR ditambah 1 itu menghasilkan YR ditambah H per 2 FXR, YR ditambah FXR ditambah 1, YR pangkat 0 ditambah 1. Hingga dapat ditulis YR ditambah 1 sama dengan YR ditambah H per 2 FXR, YR ditambah FXR ditambah 1, YR pangkat 0 ditambah 1 sama dengan YR ditambah H per 2 PR ditambah PR ditambah H PR aksen ditambah H kuadrat per 2 PR double aksen seterusnya, sehingga YR ditambah HP sehingga sama dengan YR ditambah HPR ditambah H kuadrat per 2 PR aksen ditambah H pangkat 3 per 4 PR double aksen ditambah seterusnya. Untuk galat perlangka atau sama dengan nilai sejati nilai hampiran itu sama dengan YR ditambah 1 dikurangi dengan YR ditambah 1. Maka YR ditambah H PR aksen ditambah H kuadrat per 2 PR double aksen seterusnya dikurangi dengan YR ditambah H PR ditambah H kuadrat per 2 PR aksen seterusnya, sehingga maka H pangkat 3 per 6 PR triple aksen dikurang H pangkat 3 per 4 PR double aksen seterusnya sama dengan min H pangkat 3 per 12 PR triple aksen ditambah seterusnya. Maka sehingga didapat min H pangkat 3 per 12 PR triple aksen X, di mana X-nya lebih kecil dari XR dan X-nya lebih kecil dari XR ditambah 1 sama dengan 0 H pangkat 3. Dengan galat longgakannya adalah EL sama dengan sigma R sama dengan 1 sampai N dikurangi dengan H pangkat 3 per 12 PR double aksen X. Maka min B dikurang A per 12 H kuadrat Y double aksen S sama dengan 0 H kuadrat. Jadi
Galat longgakan metode Heun sebanding dengan H kuadrat. Ini berarti solusi PDB metode Heun lebih baik dari solusi dari metode Euler. Namun jumlah komputasinya menjadi lebih banyak dibanding dengan metode Euler. Untuk perbandingan metode Euler dengan metode Heun dengan metode Euler dapat dilihat pada gambar. Ini adalah merupakan ilustrasi perbandingan metode Euler dengan metode Heun. Masuk ke algoritma metode Heun. Menghitung hampiran penyelesaian masalah nilai awal Y aksum sama dengan Fx, Y dengan Y X0-nya itu sama dengan X0 pada interval X0, B. Kemudian kita menginput nilai X0, B-nya, kemudian Y0, H-nya, dan fungsi F-nya. Lalu output yang akan dihasilkan itu YR, XR, YR. Di mana R-nya itu sama dengan 1, 2, 3, seterusnya sampai N. Adapun langkah-langkahnya, kita menghitung nilai N-nya dengan cara B dikurang X0 per H, di mana R-nya itu 1, 2, 3, seterusnya sampai N. Lalu kita menghitung nilai XR-nya dengan cara XR dikurang 1 ditambah H. Lalu kita hitung X1-nya itu dengan cara XR dikurang 1, YR dikurang 1. Lalu kita hitung X2-nya dengan cara seperti ini. Lalu kita hitung YR-nya dengan cara seperti ini. Adapun contoh soalnya di mana Y per DX sama dengan X ditambah Y, di mana Y0-nya itu sama dengan 0. Hitung Y0, hitung Y 0,10 dengan menggunakan metode Heun yang mana H-nya itu sama dengan 0,02. Maka diketahui Fx, Y-nya sama dengan X ditambah Y, H-nya itu sama dengan X0 maka 0, B-nya itu sama dengan 0,2 dan H-nya itu 0,02. Maka N sama dengan 0,2 dikurangi dengan 0 per 0,02 itu hasilnya 10 jumlah langkah. Ketahui bahwa X0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 0. Di iterasi pertama kita lakukan X0. Di iterasi pertama yang mana X1-nya itu sama dengan 0,02. Maka Y1P sama dengan Y0 ditambah H X0 ditambah Y0 sama dengan hasil akhirnya itu 0. Kemudian Y1 sama dengan Y0 ditambah 0,02 per 2 dikalikan dengan X0 ditambah Y0 ditambah X1 ditambah Y1P, hasil akhirnya nanti 0,0002. Begitupun selanjutnya dilakukan di iterasi kedua. Di sini X2 sama dengan 0,04, Y2P-nya itu hasilnya 0,000604. Terus hasil Y2-nya itu hasilnya 0,000804. Seterusnya hingga iterasi ke-10. Yang mana hasil dari iterasi ke-10, X10-nya itu 0,2, untuk Y10P-nya hasilnya 0,021 sekian, dan untuk hasil Y10-nya itu hasilnya 0,02138 sekian. Kita bandingkan dengan nilai solusi sejatinya yang mana Y0,2 itu sama dengan E pangkat 0,2 dikurangi dengan 0,2 kurang 1
hasilnya 0,021 sekian. Sehingga galat yang diperoleh itu menghasilkan 0,0000016043. Selanjutnya kita masuk ke metode Runge-Kutta. Penyelesaian PDB dengan menggunakan deret Taylor tidak praktis karena metode ini menggunakan perhitungan turunan fx, y. Selain itu, tidak semua fungsi mudah dihitung turunannya, terutama bagi fungsi yang bentuknya rumit. Semakin tinggi orden metode deret Taylor, semakin tinggi turunan fungsi yang harus dihitung. Metode Runge-Kutta adalah alternatif lain dalam metode deret Taylor dan tidak membutuhkan perhitungan turunan. Dalam metode ini berusaha untuk mendapatkan derajat ketelitian yang lebih tinggi dan sekaligus menghindarkan keperluan mencari turunan yang lebih tinggi. Adapun bentuk umum dari metode Runge-Kutta itu orde n ialah YI ditambah 1 sama dengan YI ditambah A1 K1 ditambah dengan A2 K2 seterusnya sampai dengan ditambah AN KN, dengan K1 sama dengan HFSI YI, K2 sama dengan HFXI ditambah P2H, YI ditambah Q21 K1 seterusnya sampai dengan KN sama dengan HFXI ditambah PN tambah PN pangkat 1H, YI ditambah QN pangkat 1,1 KI ditambah seterusnya sampai dengan QN 1,N 1 KN 1. Nilai AJ, PJ dan QIJ dipilih sedemikian rupa sehingga meminimumkan galat per langkah dan persamaan di atas akan sama dengan metode deret Taylor dari orde setinggi mungkin. Galat per langkah metode Runge-Kutta orde n itu 0 H pangkat n ditambah 1. Kemudian galat longgakan metode Runge-Kutta orde n itu 0 H pangkat n. Orde metode sama dengan n. Metode Runge-Kutta 1. Metode Runge-Kutta orde 1 itu bentuknya K1 sama dengan HF XR, YR, di mana YR ditambah 1 itu sama dengan YR ditambah A1 K1. Untuk galat per langkah pada orde 1 ini itu adalah 0H pangkat 2. Untuk galat longgakannya itu 0H. Maka
Metode Runge-Kutta orde 1 ialah metode Euler dari K1 sama dengan HF XR, YR. YR ditambah 1 sama dengan YR ditambah K1. Dalam hal ini A1-nya itu sama dengan 1. Metode Runge-Kutta orde 2 itu bentuknya K1 sama dengan HF XR, YR. K2 sama dengan HF XR, P1H, YR ditambah Q1 K1. Maka YR ditambah 1 itu sama dengan YR ditambah A1 K1 ditambah A2 K2. Untuk galat perlengkanya itu adalah 0H pangkat 3. Untuk galat longgakannya itu dari orde kedua ini adalah 0H pangkat 2. Maka dalam contoh metode Runge-Kutta orde 2 menggunakan metode orde 2 adalah metode Hund. Dalam hal ini K2 sama dengan 1/2, K1-nya sama dengan 1, dan P1-nya itu sama dengan Q11 sama dengan 1. Untuk bentuk Runge-Kutta orde 2 yang dapat ditulis sebagai berikut. Dengan contoh metode Runge-Kutta orde 2 lainnya ialah metode Langston. Dalam hal ini A2 sama dengan 2/3, A1-nya sama dengan 1/3. Maka P1 sama dengan Q11 itu sama dengan 3/4. Sehingga metode Langston dapat ditulis dengan bentuk Runge-Kutta orde 2 dengan cara orde 2 sebagai berikut. K1 sama dengan HF XR, YR. K2 sama dengan HF XR ditambah 3/4H, YR ditambah 3/4 K1. Maka YR ditambah 1 itu sama dengan YR ditambah 1/3 K1 ditambah 2/3 K2. Masuk ke metode Runge-Kutta orde 3. Bentuknya itu K1 sama dengan HF XR, YR. K2 sama dengan HF XR ditambah 1/2H, YR ditambah 1/2 K1. K3 sama dengan HF XR ditambah H, YR dikurang K1 ditambah 2K2. Maka YR ditambah 1 sama dengan YR ditambah 1/6 K1 ditambah 4K2 ditambah K3. Untuk galat perlengkanya itu adalah 0H pangkat 4 dan galat longgakannya itu 0H pangkat 3. Untuk bentuk metode Runge-Kutta orde 4 itu orde 4 adalah sebagai berikut. K1-nya sama dengan HF XR, YR.
Keduanya itu sama dengan HF XR ditambah 1/2H, YR ditambah 1/2 K1. Ketiganya itu sama dengan HF XR ditambah 1/2H, YR ditambah 1/2 K2. Keempatnya itu sama dengan HF XR ditambah H, YR ditambah K3. Maka YR ditambah 1 sama dengan YR ditambah 1/6 dikalikan dengan K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4. Untuk galat perlangkanya itu adalah 0H⁵ dan galat longgakannya itu 0H⁴. Masuk ke contoh soal dari metode Runge-Kutta. Diketahui bahwa PDB dy per dx itu sama dengan x ditambah y, di mana y nolnya itu sama dengan 0. Gunakan metode Runge-Kutta orde 4 untuk menghitung y 0,2. Dengan ukuran langkah h-nya itu sama dengan 0,02, maka diketahui solusi sejati PDB nya adalah y x sama dengan e pangkat x dikurang 1. Adapun penyelesaiannya diketahui a sama dengan x0 nya itu sama dengan 0, b nya itu sama dengan 0,2, h nya itu sama dengan 0,02. Maka n yang didapat dari hasil 0,2 dikurangi dengan 0 per 0,02 itu hasilnya 10. Jadi langkah yang kita lakukan x0 sama dengan 0, jadi langkah yang kita lakukan diketahui bahwa x0 itu sama dengan 0, x1 sama dengan 0,10, y0 sama dengan 0, dan yang ditanyakan di sini satunya. Kita lakukan iterasi pertama yang mana K1 sama dengan H, X0 ditambah Y0 sama dengan hasil terakhirnya itu 0. Kemudian untuk K2 itu sama dengan H dikalikan dengan X0 ditambah 0,02 per 2. Lalu kita tambahkan dengan Y0 ditambah K1 per 2, maka nanti hasilnya itu 0,00002. Untuk K3-nya itu H dikalikan dengan X0 ditambah 0,02 per 2 ditambahkan dengan Y0 ditambah K2 per 2, maka hasil terakhirnya nanti itu 0,000202. Maka hasil terakhirnya nanti 0,000202. Kemudian untuk keempatnya itu sama dengan H dikalikan dengan X0 ditambah H ditambahkan dengan Y0, lalu kita tambahkan dengan K3. Maka hasil terakhirnya nanti 0,0040,404. Maka Y1 sama dengan Y0 ditambah dengan 1/6 dikalikan dengan K1 ditambah 2K2 ditambah dengan 2K3 ditambah dengan K4, itu hasil terakhirnya 0,00020134. Begitupun dengan iterasi kedua, caranya sama dengan iterasi keempat. Caranya sama dengan iterasi yang pertama. Kita melakukan iterasi sampai dengan iterasi ke-10, yang mana hasil dari iterasi ke-10 Y10, Y9 ditambah, yang mana hasil dari iterasi
dimana hasil dari iterasi ke-10, K1-nya itu hasilnya 0,003 sekian, kemudian K2-nya itu menghasilkan 0,004 sekian, dan K3-nya itu menghasilkan 0,004 sekian. Lalu kemudian K4-nya itu menghasilkan nilai 0,0044 sekian, maka Y10 sama dengan Y9 ditambah 1/6 dikalikan dengan K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah 3K4, hasilnya itu 0,0214 sekian. Setelah itu kita bandingkan dengan nilai solusi sejatinya, yang mana Y 0,2 itu sama dengan E pangkat 0,2 dikurangi dengan 0,2 dikurang 1, hasilnya 0,0214 sekian. Maka nanti akan didapat hasil galatnya, yang mana hasil galatnya itu epsilon sama dengan 0,0000 sekian. Masuk ke metode Euler untuk komputasi MATLAB-nya, itu kita simulasikan dengan cara untuk definisi parameter awalnya ada variabel x0 sama dengan 0, variabel y0 sama dengan 1, variabel xb sama dengan 0,1, variabel h di mana h-nya itu 0,05, kemudian n-nya itu xb dikurang x0 per h. Kemudian untuk mencari nilai y itu sama dengan y0, di mana untuk s-nya itu sama dengan x0. Kemudian solusi eksaknya y eksak sama dengan eksponen xb dikurang xb dikurang 1. Kemudian untuk skema numerik kita munculkan for I sama dengan 1.2n, kemudian y sama dengan y ditambah h titik dikali f x, y, x sama dengan x ditambah h. Kemudian kita n-kan, lalu y Euler itu sama dengan y. Untuk mencari errornya, caranya itu absolut y eksak dikurang y Euler. Kemudian kita f-rimkan, lalu f-rimkan banyak langkah untuk menampilkan di command window. F-rimkan juga f-ring f, kemudian kita ketik f-ring f untuk menampilkan banyak langkah dari n. Kemudian di sini juga ada f-ring f solusi eksak untuk y eksaknya, kemudian f-ring f solusi numerik dari y Euler-nya, kemudian f-ring f untuk mencari error numerik dari error ini. Kemudian kita plot x, y. Kita run. Kita ke command window. Di sini didapat banyak langkahnya, itu ada 2. Solusi eksaknya itu 0,005 sekian dan solusi numeriknya itu 1,105 sekian. Lalu error numeriknya itu 1,0998 sekian.